Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andrian dengan NIM 1815 020140 dari lokal IAT 7C. Baiklah, pada video ini saya akan memaparkan hasil UTS pada mata kuliah Tafsir Ayat Sosial dan Politik Islam. Kemudian judul dari penelitian ini yaitu konsep moderat dalam Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan sebuah tema yang hingga saat ini masih menyimpan tanda tanya besar dan perdebatan di kalangan para pemikir Islam. Dalam video ini didapatkan kesimpulan bahwa moderat dalam Islam Nusantara menerangkan adanya moderasi Islam yang sangat tepat untuk menjadi wasatiyah dengan melestarikan tradisi-tradisi lokal di Nusantara. Tujuan moderasi Islam Nusantara ini untuk menjaga toleransi dan perdamaian di Nusantara. Peran moderasi berarti Islam telah melengkapi agama semua agama, dalam arti bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi sebagai kasih sayang kepada dunia yang tertuang dalam moderasi, toleransi, dan perdamaian untuk seluruh umat manusia. 1. Pengertian moderat atau wasatiyah. Jika dilihat secara bahasa, wasatiyah sendiri berasal dari kata wasat yang berarti moderat. Di dalam Kamus Munjid, wasatiyah berasal dari kata wasatoh yasitu waston wasitotan yang bermakna al-makan atau al-qaum atau diartikan duduk di antara keduanya, wasata al-qaum atau pertengahan antara kebenaran dan keadilan. Kemudian yang kedua, sejarah munculnya Islam Nusantara. Istilah Islam Nusantara sebelumnya dikenal dengan sebutan pribumisasi Islam pada masa periode Gus Dur dengan maksud sama, yaitu mengadopsi Islam dan disesuaikan dengan budaya lokal. Kemudian berkembang menjadi istilah Islam di Nusantara dan akhirnya terpopuler dengan istilah Islam Nusantara. Dalam acara istighosah menyambut Ramadan dan pembukaan Muktamar NU, bahwa Presiden ke-7 saat itu menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang sangat beradab dan penuh toleransi. Menteri Agama saat itu juga menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menegakkan prinsip moderat, toleran, tanpa mengklaim keabsahan agama lainnya, yang bersatu dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila di bawah NKRI. Sedangkan menurut Ali Mashkur di dalam bukunya Islam Nusantara, ia menekankan bahwa Islam Nusantara itu Islam dengan pendekatan budaya dan bukan menentang budaya, bahkan menanamkan nilai Islami dengan unsur kebudayaan. Dengan menjaga budaya lokal juga diikuti teks dan konteks Islami sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Dari pernyataan yang ada, belum ada kepastian akan suatu makna Islam Nusantara. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat para tokoh-tokoh yang ada. Perkembangan Islam Nusantara berevolusi melalui fakta bahwa budaya telah dikembangkan dengan karakteristik yang khas toleransi, perdamaian, kerukunan, serta juga persaudaraan. Oleh karena itu, gerakan ini merupakan perwujudan Islam yang bersifat universal Islam, sehingga Islam menjadi benar untuk setiap waktu dan tempat. Wasatiyah di Islam Nusantara sesuai dengan ajaran para ulama terdahulu dengan menjaga ajaran lokal untuk menarik perhatian penduduk lokal di Nusantara agar menerima ajaran Islam dan menjaga persatuan antar masyarakat. Oleh karena itulah muncul bentuk bacaan Quran dengan logat Jawa dan pemuliaan baju-baju adat Jawa berbanding dengan Timur Tengah. Dengan begitu dimaksudkan agar Islam Nusantara menjadi patokan gambar Islam di tempat-tempat lainnya. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu konsep moderat Islam Nusantara. Dalam konteks pembahasan ini, Allah telah menurunkan firman-firman-Nya yang menyatakan bahwa Islam memiliki konsep moderasi.
dalam segala hal, baik keyakinan, peribadatan, sikap etika, perilaku, serta dalam segi hukum sosial tanpa ada ekstremisasi. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian bagian yang keempat, yaitu moderat dalam Islam Nusantara berasaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Moderasi dalam ayat tersebut berarti bagi seluruh umat Islam, yakni mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai akhir dari para nabi dan pelengkap ajaran Islam. Maknanya adalah umat pertengahan merupakan umat yang mengikuti ajaran Rasulullah sehingga menjadi umat yang moderat, umat yang adil, pertengahan yang terpilih sebaik-baik umat. Dari pemaparan yang cukup singkat ini, moderasi Islam Nusantara sangat tepat untuk menjadi wasatiyah dengan melestarikan tradisi lokal di Nusantara. Tujuan moderasi Islam Nusantara ini untuk menjaga toleransi dan perdamaian di Nusantara. Peran moderasi berarti Islam telah melengkapi semua agama, dalam arti bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi sebagai kasih sayang kepada dunia yang tertuang dalam moderasi, toleransi, dan perdamaian untuk seluruh umat manusia. Baiklah, itulah hasil dari penelitian ini. Apabila ada kesalahan dari tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.